Salam budaya, sahabat pelajar dimanapun berada. Hari ini kita awali perjumpaan dengan doa bersama. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia dalam lindungan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi seni budaya di kelas 7 pada semester kedua tentang menerapkan logam hias pada kayu. Nah, dalam penerapan logam hias pada kayu itu mungkin sahabat pelajar sudah banyak perhatikan, sudah banyak melihat referensi, dan pada kesempatan ini saya akan coba untuk menampilkan sebuah video sebelum materi terkait dengan penerapan logam hias pada kayu. Baiklah sahabat, mari kita simak tayangan video berikut ini. Pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama kembali mempelajari materi seni budaya dalam menerapkan logam hias pada kayu. Jadi kita awali dengan peta konsep kompetensi pembelajaran, di mana yang harus kita ketahui yang pertama adalah pengertian logam hias pada bahan kayu. Yang berikutnya teknik menggambar hias ukiran, kemudian teknik melukis logam hias di atas bahan kayu, dan yang terakhir penerapan logam hias pada bahan kayu. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan sahabat pelajar mampu mengidentifikasi keunikan beragam penerapan logam hias pada bahan kayu, mendeskripsikan keunikan beragam penerapan logam hias pada bahan kayu, mengekspresikan diri melalui penerapan logam hias flora, fauna, dan atau geometris pada bahan kayu, dan mengomunikasikan hasil karya penerapan logam hias flora, fauna, dan atau geometris pada bahan kayu secara lisan. Perhatikan dan amati gambar-gambar logam hias pada kayu di bawah ini. Jadi sahabat pelajar dapat memperhatikan gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, dan gambar 6. Nah, kemudian setelah memperhatikan gambar di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Jadi pertama, di mana dapat sahabat pelajar jumpai bentuk logam hias pada bahan kayu? Baik, yang kedua, jenis logam hias apa saja yang terdapat pada bahan kayu? Baik, nah berikutnya, sahabat pelajar juga dapat mengamati logam hias pada kayu dari sumber-sumber lain yang relevan, misalnya dari internet atau sumber-sumber belajar lainnya. Nah, setelah sahabat pelajar mengamati logam hias pada kayu yang berkembang di daerah sendiri, sahabat pelajar juga dapat mengamati logam hias pada bahan kayu di daerah lain. Nah, berikut silakan sahabat pelajar mengisi kolom di bawah ini. Ada nomor gambar 1 sampai 6, kemudian teknik, bahan, dan fungsinya. Berikut format lembar diskusi. Nah, setelah sahabat pelajar mengisi kolom tentang logam hias tersebut, diskusikanlah dengan teman-teman dan isilah kolom berikut ini. Format diskusi hasil pengamatan logam hias. Tuliskan nama anggota, nama logam hias yang diamati,
dan hari atau tanggal pengamatan. Nomor 1, aspek yang dinilai, jenis seragam hias, uraian hasil pengamatan. Silakan sahabat pelajar mengisinya. Yang kedua, media, aspek yang diamati adalah media gambar ragam hias. Silakan diuraikan. Yang ketiga, aspek yang diamati, teknik menggambar ragam hias. Silakan diuraikan. Berikutnya yang A, penerapan ragam hias pada bahan kayu. Motif hias yang digunakan pada bahan kayu berupa motif tumbuhan, binatang, figuratif dan geometris atau gabungan dari motif-motif tersebut. Penerapan ragam hias pada bahan kayu dilakukan dengan teknik mengukir atau teknik menggambar atau melukis atau gabungan dari keduanya. Perhatikan gambar 10.1 ragam hias pada tembok bahan kayu. Kemudian yang berikut, contoh penerapan ragam hias. Jadi penerapan ragam hias pada bahan kayu ini dilakukan dengan menggambar atau mengukir. Jadi perhatikan pada gambar 10.2 yaitu ragam hias pada pilar bahan kayu. Nah, ragam hias dikerjakan dengan cara digambar atau diberi warna. Jadi seperti nampak pada gambar 10.3 ragam hias ukiran Toraja, 10.4 ragam hias ukiran Kalimantan, ragam hias 10.5 Tameng Papua, kemudian gambar 10.6 Tameng Kalimantan, dan gambar 10.7 Topeng Yogyakarta. Berikut C, teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Penerapan ragam hias pada bahan kayu dapat dilakukan dengan cara mengukir dan menggambar atau melukis atau gabungan keduanya. Mengukir dalam hal ini adalah membentuk tonjolan dan cekungan berbentuk ragam hias tertentu pada permukaan kayu dengan menggunakan alat yang dinamakan pahat. Jadi perhatikan pada gambar 10.8 itu permukaan kayu datar kurung papan. Baik, kita lanjut pada alat 1. Alat untuk mengukir ragam hias di atas bahan kayu. Yang pertama dibutuhkan adalah pahat. Jadi ada 4 jenis pahat sebagai berikut. Yang pertama, pahat kuku atau pahat penguku. Nah, bentuknya lengkung seperti kuku manusia. Jadi fungsinya adalah penguku untuk mengerjakan bagian yang lengkung, melingkar, membentuk cembung, cekung, ikal, dan pecahan aris maupun pecahan cawen. Yang kedua, pahat lurus atau pahat penyilat. Jadi pahat ini berbentuk lurus yang digunakan untuk mengerjakan bagian yang lurus atau rata. Jadi pahat ini juga dapat digunakan untuk membuat dasaran dan membuat siku-siku tepi ukiran dengan dasaran. Yang ketiga adalah pahat lengkung setengah bulatan atau pahat kul. Jadi mata pahat kul berbentuk melengkung belahan setengah bulatan. Jadi fungsinya adalah untuk mengerjakan bagian-bagian cekung yang tidak dapat dikerjakan dengan pahat kuku. Dan yang keempat, pahat miring atau pahat pengot. Jadi mata pahat pengot berbentuk miring, meruncing, dan tajam sebelah. Nah, apa fungsinya? Jadi fungsinya untuk membersihkan pada sudut sela-sela ukiran dan meraut bagian-bagian yang diperlukan. Berikut perhatikan gambar 10.9, itu jenis mata pahat mendatar dan melengkung. Yang B, pemukul. Jadi pemukul
Seperti pada gambar dapat dilihat gambar 10.10 jenis palu: A. Palu besi, B. Palu kayu, dan C. Batu. Nah, alat pemukul yang digunakan dalam kegiatan mengukir umumnya terbuat dari kayu, meskipun ada juga yang menggunakan palu besi dan batu. Yang kedua, menggambar ragam hias ukiran. Kegiatan mengukir pada bahan kayu memiliki prosedur sebagai berikut. A. Menyiapkan alat dan bahan menggambar ragam hias ukiran. B. Memilih bentuk ragam hias sebagai objek berkarya. C. Membuat sketsa ragam hias pada bahan kayu. Dan D. Memberikan warna pada hasil gambar. Jadi perhatikan pada gambar 10.11 merupakan sketsa ragam hias pada permukaan kayu batangan. Yang bawahnya gambar 10.12 permukaan gambar pada kayu batangan. Ketiga, melukis ragam hias di atas bahan kayu. Nah, berikut adalah contoh melukis ragam hias pada produk dari bahan kayu. Jadi prosesnya: A. Menyiapkan bahan dan alat melukis seperti cat akrilik atau cat tembok, kuas, dan palet. B. Menyiapkan bahan kayu atau papan kayu menggunakan rancangan gambar ragam hias pada kertas yang dibuat tadi. Kemudian D. Memindahkan gambar rancangan pada permukaan bahan kayu. E. Menerapkan cat untuk penyelesaian gambar ragam hias. Dan F. Memberikan lapisan vernis atau cat transparan pada permukaan kayu. Jadi diperhatikan pada gambar 10.13 itu talenan kayu. Nah, setelah sahabat belajar membaca ragam hias pada bahan kayu, silakan diselesaikan tugas berikut. Tuliskan beberapa teknik untuk penerapan ragam hias pada bahan kayu dan jelaskan alat apa saja yang digunakan serta tahapan cara membuatnya. Berikutnya yang D adalah refleksi. Keindahan yang ditampilkan melalui bahan kayu dapat membuat kita menghargai karya seni yang telah dihasilkan oleh tangan-tangan terampil. Bahan kayu tidak hanya menghadirkan nilai estetika, tetapi juga dapat memberikan kesan terhadap kekayaan flora dan fauna di Indonesia. Ragam hias yang terpahat pada bahan kayu juga memiliki makna dan fungsi dalam kehidupan sosial budaya masyarakat pendukungnya. Nah, sebagai uji kompetensi pengetahuan, jadi silakan sahabat belajar mengerjakan. 1. Jelaskan 3 teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Kemudian yang kedua, jelaskan 3 manfaat penerapan ragam hias pada bahan kayu. Nah, untuk kompetensi keterampilan, silakan sahabat belajar membuat penerapan ragam hias pada kayu, apakah itu di talenan atau landasan masak di dapur, sandal kayu, kotak kayu, asbak kayu, dan sejenisnya. Berikut adalah rangkuman. Jadi kita ketahui bersama, kayu merupakan material yang dapat dijumpai di sekitar kita. Kayu tidak hanya sebagai bahan bangunan dan juga sebagai bahan kayu bakar, tetapi dapat dijadikan barang seni. Setiap daerah di Indonesia memiliki sentra bahan kayu. Untuk membuat kayu dari bahan kayu yang menggunakan berbagai macam teknik, ada dengan teknik diukir, dilukis, dan dibubut. Setiap teknik yang digunakan akan menghasilkan karya seni yang berbeda-beda. Dengan teknik ukir menghasilkan bahan kayu yang memiliki tekstur jelas, sedangkan dengan teknik
lukis menghasilkan tekstur yang halus. Nah, baiklah sahabat pelajar, selanjutnya lakukan penilaian diri dengan memberi angka pada rentang yang tertera pada kolom A, B, C, atau D. Setelah mempelajari pengetahuan dan melaksanakan praktek penerapan ragam hias pada bahan kayu, saya memiliki kemampuan sebagai berikut. 1. Memahami pengertian tentang penerapan ragam hias pada bahan kayu. Silakan disesuaikan dengan skor A, B, C, atau D. Kedua, memahami langkah-langkah dan teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Ketiga, mengerjakan tugas tentang teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu dengan percaya diri. Keempat, mengerjakan tugas tentang teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu dengan disiplin. 5. Mengerjakan tugas tentang teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu dengan usaha keras. 6. Mengerjakan tugas tentang teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu sesuai dengan ketentuan. Berikutnya, ketujuh, menghargai keindahan karya penerapan ragam hias pada bahan kayu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kedelapan, menghargai karya penerapan ragam hias pada kayu yang saya hasilkan. Kemudian ke-9, menghargai karya penerapan ragam hias pada bahan kayu yang dihasilkan teman. Silakan sahabat belajar milih sesuai dengan rentang yang ada A, B, C, dan D. Disesuaikan dengan kemampuan sahabat belajar. Aktivitas mengomunikasikan. 1. Sahabat belajar telah melakukan aktivitas pembelajaran menggambar ragam hias pada bahan kayu. 2. Buatlah tulisan tentang hasil gambar yang telah kamu buat. Ketiga, buatlah clipping tentang gambar ragam hias pada bahan kayu. Berikan penjelasan dari setiap gambarnya. Baiklah sahabat belajar, demikianlah pemaparan materi dan tayangan video penerapan ragam hias pada kayu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ingat, like, comment, share, and subscribe, dan klik lonceng notifikasi untuk tayangan video-video berikutnya. Jadi akhir kata, selamat belajar, selamat berkarya, dan sampai jumpa. Terima kasih.